Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Desi Susilawati akan mempresentasikan media yang telah saya buat yang berjudul Multimedia Interaktif Baper Inblad. Nah, ini. Darah yang terdapat dalam tubuh manusia itu memiliki pH yang perlu dijaga kestabilannya. Ketika pH darah mengalami perubahan, baik peningkatan maupun penurunan, maka metabolisme tubuh akan terganggu. Tubuh akan mengalami asidosis metabolik dan alkalosis metabolik. Dalam hal ini, asidosis metabolik disebabkan oleh kadar asam dalam tubuh yang tinggi. Hal ini terjadi ketika keseimbangan asam basa tidak stabil. Produksi asam berlebih menyebabkan pH darah menurun menjadi kurang dari 7,39. Nah, produksi asam berlebih ini disebabkan oleh tingginya kadar H2CO3 yang dihasilkan pada saat metabolisme tubuh meningkat. Nah, kemudian berdasarkan hasil analisis konsep, larutan penjaga ini merupakan jenis konsep abstrak contoh konkret, di mana konsep ini memiliki konsep yang mudah dikenali, namun atributnya sukar dimengerti. Sukar membedakan contoh dan non-contohnya, sehingga dibutuhkan media yang dapat memvisualisasikan atribut dari larutan penyangga tersebut, sehingga dibuatlah Baper Inblad. Apa itu Baper Inblad? Nah, Baper Inblad merupakan multimedia interaktif yang menjelaskan tentang prinsip kerja dan konsep larutan penyangga di dalam darah. Tujuan dari pembuatan media ini yang pertama, mengetahui tampilan produk media pembelajaran multimedia interaktif Baper Inblad pada konsep larutan penyangga. Yang kedua, mensimulasikan mekanisme larutan penyangga dalam darah berorientasi multiple representasi. Kemudian, ada aplikasi yang digunakan dalam pembuatan. Yang pertama itu ada aplikasi Flash, yang kedua ada Adobe Photoshop, di mana kedua aplikasi ini digunakan untuk pembuatan Baper Inblad. Adapun flowchart dari multimedia interaktif Baper Inblad yaitu sebagai berikut. Ada start, kemudian ada avatar, nanti avatar akan menunjukkan pH darah. Nah, avatar ini bisa diklik, avatarnya akan naik gunung, sehingga 4 fitur akan berjalan secara bersamaan. Ada avatar, kemudian H2CO3 scale, ada ketinggiannya akan meningkat. Nah, kemudian avatarnya akan pingsan, ini akan muncul keterangan asidosis metabolik. Avatar tersebut bisa diklik, nanti di dalam darah terdapat submikroskopiknya, kemudian ada fitur explanation. Adapun tahap pembuatannya yang pertama itu adalah pencarian aset dari BGM. Nah, ini pencarian apa saja, gambar apa saja yang dibutuhkan untuk pembuatan multimedia ini. Nah, kita juga menggunakan Photoshop. Kemudian yang ketiga, pembuatan intro, di mana intro ini menjadi background musik di multimedia ini. Kemudian ada pembuatan home menu. Nah, home menu itu terdiri dari kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, dan ada fitur simulasi interaktif dan explanation. Kemudian pada tahap kelima ada pembuatan background dari multimedia interaktifnya, ini menggunakan aplikasi dari Flash. Ini pembuatan simulasinya. Kemudian ada scripting simulasi. Nah, scripting simulasi ini menggunakan pengkodingan sederhana. Kemudian ada pembuatan simulasi. Dan yang ke-9 ada pembuatan explanation, di mana dalam pembuatan multimedia ini menggunakan aplikasi Flash. Kemudian di sini ada tata cara menggunakan multimedia interaktif Baper Inblad. Kita mengklik start, nanti akan muncul kompetensi dasar yaitu 3.12 menjelaskan prinsip kerja perhitungan pH dan peran larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup. Untuk tujuan pembelajarannya menganalisis peranan larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup. Nah, di sini ada simulation interaktif dan explanation. Kita klik simulation interaktif. Nah, di mana ada avatarnya, kemudian
H2CO3 scale menunjukkan H2CO3. Nah, ini ada decrease atau menurun dan increase atau menaik. Nah, ini 7,39 itu adalah pH normal darah. Nah, di sini ada ketinggiannya. Kita klik. Nah, semakin tinggi, maka pH-nya akan menurun. pH menurun ini dikarenakan H2CO3 yang menurun di dalam darah. Kemudian akan muncul keterangan asidosis metabolik. Dan kita klik, maka ada CO2. Nah, ini merupakan gambaran submikroskopik yang terjadi di dalam darah. Nah, ketika H2CO3 di dalam darah akan terurai menjadi CO2 dan H2O, sehingga pH darahnya akan kembali normal dan H2CO3-nya akan kembali normal, sedangkan untuk karbon dioksida yang dikeluarkan oleh manusia akan meningkat. Nah, di sini ada fitur rumah. Nah, ketika diklik akan kembali ke menu awal. Kemudian ada fitur explanation. Nah, di sini berupa penjelasan mengenai larutan penyangga di dalam darah. Ada 2 page. Ini ada reaksinya. Kemudian setelah memahami materinya, maka ada fitur rumah juga. Nah, ini akan kembali ke tampilan awal. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.